Dari kisah teror pembantaian di suatu pesantren hingga teror kebangkitan jin selepas main sepak bola di waktu maghrib, berikut adalah 7 film horor Indonesia yang akan tayang di bioskop bulan Mei 2025. Nomor 1 ada Pembantaian Dukun Santet yang akan rilis 8 Mei 2025. Film dibuka dengan siaran radio live seorang bupati yang memerintahkan untuk melakukan pendataan orang-orang yang berprofesi sebagai dukun. Perintah tersebut malah memicu pembunuhan massal tanpa proses hukum terhadap siapa saja yang dianggap menguasai ilmu santet, sehingga menciptakan kepanikan massal di berbagai desa. Kekacauan itu terus meluas hingga sebuah pesantren di Jawa Timur. Seorang santri muda bernama Satrio yang diperankan oleh Kevin Ardilova awalnya mengabaikan berbagai keanehan yang terjadi di lingkungan pesantrennya. Namun, kecurigaannya mulai muncul setelah tanpa sengaja ia mendengar percakapan antara Anissa dan Nurul. Satrio harus melarikan diri di lorong koridor pesantren yang gelap sambil menepis bisikan misterius dan menghadapi sosok entitas gaib yang membunuh guru dan santri satu persatu. Di luar pesantren, massa yang ketakutan terus menyerang siapa saja yang dicurigai memiliki ilmu santet, membuat Satrio kesulitan mencari jalan keluar tanpa mengorbankan orang tua dan teman-temannya. Setelah menjadi saksi pembantaian, Satrio berusaha melarikan diri sambil menyelamatkan orang tuanya dan menelusuri jejak dalang di balik teror ini, mempertaruhkan nyawa demi mengungkapkan kebenaran. Puncak ketegangan datang ketika Satrio berhasil memasuki ruang rahasia di bawah pesantren, di mana ia menemukan fakta tentang ritual kuno yang memicu kebangkitan kekuatan gelap. Meski detail akhir masih dirahasiakan sebelum penayangan resmi, film ditutup dengan konfrontasi batin dan fisik antara Satrio dan entitas gaib, membawa penonton pada klimaks emosional dan misteri yang belum sepenuhnya terurai. Film ini terinspirasi dari thread viral Zero Point di X yang mengangkat kisah tragis Banyuwangi 1998. Dalam wawancaranya dengan Jawa Post, Kevin Ardilova mengungkapkan bahwa adegan yang paling berkesan adalah bersembunyi di tumpukan mayat. Selain peristiwa tersebut diangkat langsung dari thread asli, syutingnya beneran di hutan asli, dan kru benar-benar menggali tanah kemudian menggunakan orang-orang yang masih hidup untuk berperan sebagai jenazah, dengan konsekuensi pasti terinjak-injak. Kevin Ardilova dan Kaneyasa Yusuf memilih untuk merahasiakan lokasi syuting pembantaian dukun santet. Namun, mereka mengungkapkan bahwa proses pengambilan gambar yang diproduksi oleh MD Pictures ini berlangsung selama 20 hari. Kevin mengungkapkan ada 2 cerita di film ini. Satrio menceritakan apa yang terjadi di luar, sedangkan Aisyah membawakan cerita yang ada di dalam pesantren. Di nomor 2 ada Godaan Setan yang Terkutuk yang akan rilis 15 Mei 2025. Judul film diambil dari lafaz doa perlindungan A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang kerap dipanjatkan umat muslim. Film ini menyoroti kehidupan keluarga Ahmad yang awalnya harmonis, tapi jadi kacau karena godaan setan yang terkutuk. Bagaimana ibu menjadi target pertama iblis untuk menghancurkan sebuah keluarga, lalu menular ke seluruh anggota keluarga hingga tetangga dan desa sekitar. Keluarga Ahmad terdiri dari Doni Alamsyah yang memerankan Ustadz Ahmad, Poppy Sofia sebagai sang istri, serta Azela Putri dan Alin Fauzia sebagai kedua putrinya. Ustadz Ahmad terkenal karena ilmu rukyahnya dan banyak orang yang selamat karena ilmunya tersebut. Ia memberikan jasa rukyah secara cuma-cuma dengan alasan ilmunya itu titipan Allah untuk membantu sesama. Tiba-tiba ia harus menghadapi gangguan supernatural mematikan yang menyerang dirinya dan keluarganya. Insiden keluarga Ahmad dimulai dengan kemunculan mendadak bisikan halus yang hanya dapat didengar sang istri. Kata-kata meragukan keimanan dan menyulut perselisihan kecil antar suami istri. Salah satunya adalah kondisi finansial keluarga yang mulai menurun karena waktu Ustadz yang banyak tersita untuk meruqyah tanpa imbalan uang. Kecurigaan adanya gangguan makhluk halus muncul ketika lampu padam bergantian dan sosok bayangan tipis terlihat menatap dari balik pintu kamar anak-anak.
menandakan gangguan tak kasat mata sudah memasuki zona keluarga. Saat istri Ahmad berdoa di tengah malam, lembaran Al-Quran terangkat sendiri, diiringi suara tawa serak pertanda jin kuat sedang menguji iman mereka. Ustadz Ahmad kemudian menggelar rukyah pertama, namun upaya ini justru memancing amarah jin sehingga teror berpindah ke kamar anak-anak. Boneka terlempar sendiri dan pintu terkunci dari dalam. Dalam satu adegan menegangkan, sang istri terjebak dalam histeria massal, menjerit memanggil nama sosok gelap, sementara kedua putri mereka terbaring lemah kejang-kejang. Keluarga hampir putus asa. Ahmad sempat meragukan kemampuannya sendiri, merasakan getaran ketakutan yang sama dengan istrinya. Aden Bajai dalam wawancaranya dengan channel Ulti mengungkapkan bahwa Ahran, karakter yang diperankannya, menjadi kunci utama permasalahan film ini. Ahran adalah anak buah seorang pengusaha besar setempat yang ternyata bersekongkol dengan iblis. Puncaknya, hampir seluruh warga jadi terkutuk akibat satu orang yang bersekongkol dengan setan. Tak hanya berfokus pada horor supernatural, film ini juga mengangkat tema drama keluarga, sedikit action, dan nuansa komedi ringan. Film ini memberikan peringatan bahwa akibat berbahaya dari godaan setan yang terkutuk tak instan, melainkan perlahan bahkan tak disadari. Dari keraguan kecil, ketidaktaatan, dan sampai kesurupan yang menimbulkan kekacauan. Adegan rukyah di film ini disupervisi oleh ustadz sungguhan untuk memastikan agar gerakan dan bacaan ayat sesuai kaidah dan peristiwa-peristiwa rukyah yang terjadi di kehidupan nyata. Agar emosi para pemeran otentik, sutradara menyiapkan playlist musik khusus untuk setiap sebelum syuting suatu adegan, terutama adegan sedih dan horor. Para pemeran merasa bahwa metode ini cukup efektif apalagi untuk merubah karakter dalam waktu cepat. Misalnya dari mode manusia biasa ke mode kesurupan setan. Film ini berlokasi syuting di pedalaman Cianjur Padalarang dan menghabiskan waktu 5 minggu. Di nomor 3 ada Dasin yang akan rilis 15 Mei 2025. Dasin mengisahkan pasangan muda, Salma yang diperankan oleh Zulfa Maharani dan Arman yang diperankan oleh Omar Daniel. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga bahagia. Namun, kebahagiaan mereka mulai terganggu oleh gangguan mistis yang semakin intens setelah pernikahan mereka. Ketika Salma hamil dan Arman sibuk dengan proyek besar yang membuatnya sering lembur, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Arman. Di sana, Salma mulai mengalami teror yang semakin menyeramkan, termasuk konflik dengan mertua dan kecurigaan bahwa Arman berselingkuh. Kondisi tersebut mengantarkan Salma pada seorang tetangga misterius yang ternyata mengenal jin bernama Dasim. Dalam budaya lokal, Dasim dikenal sebagai salah satu dari 5 jin anak iblis yang bertugas merusak keharmonisan rumah tangga. Jin ini menggoda pasangan suami istri untuk bertengkar dan bercerai dengan tujuan menghancurkan ikatan pernikahan. Film ini tak hanya fokus horor, tetapi juga konflik batin yang relatable untuk semua status hubungan. Deretan artis ternama bermain di film ini, seperti Adinda Thomas, Dinda Kanya Dewi, Morgan Oey, Meriam Belina, dan lain-lain. Di nomor 4 ada Waktu Maghrib 2. Waktu Maghrib 2 berlatar 20 tahun setelah teror jin Umusibian di Jatijajat. Sejumlah anak desa Giritirto terlibat tawuran saat pertandingan sepak bola kecil. Dikuasai oleh emosi, mereka menyumpahi lawan dengan kalimat yang terucap bersamaan dengan azan maghrib, membuka kembali pintu bagi jin Umusibian untuk bangkit. Tak lama setelah itu, satu persatu bocah mengalami kesurupan. Tubuh korban mendadak kuat secara supranatural sebelum ambruk. Mendengar kabar, Adi yang kini di kota kembali ke Giri Tirto untuk membantu menuntaskan kutukan. Film ini disutradarai oleh Siddhartha Tata dan diproduksi oleh Rapi Films sebagai sequel dari kesuksesan Waktu Maghrib yang rilis 2023. Film tersebut meraih lebih dari 1 juta penonton. Lokasi syuting film berpindah dari Jatijajar ke desa terpencil Giri Tirto, Jawa Tengah.
yang dilaksanakan selama 23 hari dan memiliki pesan moral tentang pentingnya menaati orang tua dan menjaga diri di waktu maghrib. Film ini juga menampilkan teror yang lebih kuat dan mencekam dibandingkan dengan film pertamanya, dan fokus pada kesurupan massal dan skala cerita yang lebih besar. Di nomor 5 ada Dendam Malam Kelam yang rilis 28 Mei 2025. Dendam Malam Kelam mengisahkan Jeffrey yang diperankan oleh Arya Saloka, seorang dosen yang menjalin hubungan gelap dengan mahasiswinya, Sarah yang diperankan oleh Davina Karamoy. Jeffrey sudah menikah dengan Sofia yang diperankan oleh Marisa Anita. Ketika hubungan terlarang mereka semakin dalam, Jeffrey dan Sarah merencanakan pembunuhan terhadap Sofia. Setelah Sofia meninggal, jenazahnya disimpan di kamar mayat untuk diotopsi. Namun, kejanggalan terjadi ketika mayat Sofia tiba-tiba menghilang tanpa jejak, memicu penyelidikan oleh detektif Arya Pradana yang diperankan oleh Bront Palarae. Film ini menggabungkan elemen thriller psikologis, drama kriminal, dan misteri supernatural, mengeksplorasi bagaimana rasa bersalah dan trauma dapat menghantui seseorang. Sutradara Daniel Rifki menekankan bahwa film ini bukan sekedar kisah balas dendam, tetapi juga tentang luka batin yang tak kunjung sembuh dan bagaimana rasa bersalah bisa menjadi iblis dalam diri seseorang. Dendam Malam Kelam merupakan adaptasi dari film Spanyol berjudul The Body karya Oriol Paulo. Proses syuting dilakukan di Jakarta dan Bandung selama 1 bulan. Di nomor 6 ada film Gundik yang rilis 22 Mei 2025. 4 perampok merencanakan aksi mencuri barang berharga di rumah mewah seorang gundik yang dianggap hanya wanita simpanan pejabat. Mereka memasuki sebuah kompleks mewah lewat taman terbuka dan lorong gelap. Mereka yakin bisa mudah meloloskan diri membawa harta besar. Tak lama setelah menjarah ruang tamu, lampu mendadak padam dan jeritan halus bergema, menandai kebangkitan kekuatan gaib sang penguasa rumah. Tanaman merambat bergerak sendiri, kunci pintu terkunci dari luar, dan bayangan hitam menari-nari di dinding, membuat perampok terpisah dan saling terpaksa bertahan. Para perampok akhirnya berhadapan langsung dengan Nyai, sosok wanita misterius pemilik rumah yang anggun namun mematikan. Dia muncul di lorong berbantalan kabut. Di balik pamor mistisnya sebagai wanita simpanan pejabat, ternyata Nyai adalah siluman pantai selatan berkemampuan supernatural, menantang para perampok dengan jebakan gaib. Hanya satu perampok yang selamat, membawa sebongkah permata tapi kehilangan nyawa kawan. Penonton ditinggalkan dengan pertanyaan apakah harta itu sebanding dengan nyawa yang tertukar. Syuting film Gundik dilakukan bulan Juli sampai Agustus 2024 dengan total sekitar 28 hari produksi dengan tanggal tayang 22 Mei 2025 di Indonesia. 2-3 minggu kemudian di 11 negara. Salah satu negara di luar Asia Tenggara adalah Rusia. Film ini punya 2 versi Director's Cut dan International Cut. International Cut mengurangi adegan sadis atau ekstrim sesuai aturan sensor tiap negara. Awalnya sutradara Anggi Umbara sudah punya pilihan artis lain untuk memerankan Nyai, namun dirinya memutuskan untuk mengontak Luna Maya mengajaknya bekerja sama. Luna Maya dipilih sebagai Nyai karena reputasinya sebagai Queen of Horror dan pengalaman sebelumnya di genre ini. Luna Maya dengan senang hati menerimanya dengan dugaan awal akan berperan sebagai perampok. Ia ingin sekali main film yang bertema perampok, namun ternyata ia menjadi Nyai RK. Setelah itu barulah Maxime Bautier masuk menjadi jajaran artis pemeran. Para pemain inti seperti Agus Kuncoro, Luna Maya dan Maxim juga berperan sebagai eksekutif produser dan investor. Kehadiran aktor senior membantu perkembangan naskah final. Banyak improvisasi untuk memastikan para pemeran dapat menyesuaikan karakter dalam naskah saat syuting. Luna Maya dikabarkan mempelajari kisah Nyi Roro Kidul dan berdiskusi intens dengan Anggi Umbara untuk membentuk karakter Nyai yang kompleks dan menakutkan.
Sutradara mengaku ide film lahir dari mimpi bertemu Ratu Pantai Selatan 20 tahun lalu. Saat adegan ciuman di pantai selatan pada Golden Hour, suasana semakin terasa romantis hingga Maxim spontan mengajak Luna Maya untuk menikah. Di nomor 7 dan terakhir ada Angkara Murka yang akan rilis 22 Mei 2025. Kisah Angkara Murka dimulai dengan Ambar dan anak lelakinya yang bernama Bondan yang merasa cemas karena sudah berhari-hari tak mendapat kabar dari Jarot suaminya yang bekerja di tambang. Suatu malam, Jarot pulang ke rumah, namun Ambar kebingungan karena Jarot malah mengucapkan kata-kata aneh dengan wajah ketakutan. Jarot bilang bahwa dia minta tolong dan ia sendirian di hutan. Kejadian berikutnya mulai semakin menyeramkan lantaran tiba-tiba anak lelakinya menunjuk ke arah Jarot. Ketika Ambar melihat lagi, Jarot hilang. Ambar kemudian melihat Bondan. Bondan pun hilang. Saat Ambar memutar lagi kepalanya, terlihat Bondan berdiri di sebelah Jarot yang bersimbah darah. Entah halusinasi atau benar-benar didatangi oleh arwah Jarot yang telah tewas, keesokan harinya Ambar memutuskan untuk mendatangi lokasi pertambangan. Dia juga nekat untuk melamar kerja di sana sembari membawa Bondan, walau semua pegawai di sana tak ada perempuan. Sambil mencari tahu tentang keberadaan suaminya, dirinya harus menjadi penopang ekonomi keluarga. Diketahui bahwa penguasa tambang tersebut bernama Raden Broto. Adegan ini mewakili seberapa bengis Raden Broto. Ketika Raden Broto pertama kali bertemu dengan Ambar untuk menjelaskan kemana suaminya yang baru beberapa hari lalu hilang, Raden Broto dengan ringannya berkata dalam bahasa Jawa bahwa suaminya hilang di gondol demit. Lalu Raden Broto mengeluarkan tawa dari perutnya hingga membuat bahunya bergerak naik turun dan memamerkan giginya. Ketika Ambar akan memulai untuk bekerja, rekan kerja barunya yang bernama Komar mewanti-wanti agar menjaga dengan baik anak lelakinya yang masih kecil. Ambar bertanya pada Komar, memastikan apa benar isu tentang adanya demit di pertambangan. Komar tak menjawab, hanya berpesan agar segera pulang dari tambang ketika malam tiba. Hari demi hari, Ambar bekerja membawa anaknya. Lama-kelamaan, Ambar merasakan adanya keganjilan bahwa buruh satu persatu menghilang. Suatu hari saat pekerjaan tambang telah selesai, Ambar mendengar ada suara geraman binatang mengerikan diikuti kemunculan mata merah dari liang di tambang. Di mulut liang tersebut ada Raden Broto dan para penjaganya. Raden Broto terlihat tenang, lalu menginstruksikan agar para penjaganya mencarikan tumbal yang disukai oleh makhluk tersebut. Itu menandakan bahwa benar adanya isu demit yang menjaga rahasia kekayaan tambang. Untuk memastikan hal tersebut, ia berupaya mendekati liang tambang. Tak disangka ada seseorang di belakangnya yang berupaya untuk melemparnya dengan batu. Tiba-tiba Komar muncul. Orang itu segera menjatuhkan batunya dan Ambar pun tak jadi mengecek liang. Adegan yang memperlihatkan betapa kejamnya pengurus tambang ini dimulai saat gajian para buruh tiba. Ternyata mereka semua mendapatkan upah yang sangat kecil, jauh di bawah harapan mereka. Mereka hanya bisa mengeluh antar teman saja di malam hari ketika beristirahat. Entah fitnah atau benar, ada buruh yang dituduh mencuri hasil tambang untuk menyiasati upah kecil mereka. Pengurus tambang lalu menyeret, menyiksa, dan mengikat orang-orang yang dituduh mencuri. Ambar yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk menginvestigasi area hutan malam-malam. Bondan juga ikut. Tiba-tiba, Bondan merasakan ketakutan yang amat besar ketika melihat di balik rindangnya dedaunan ada mata merah mengintai. Ia berusaha memberitahu ibunya, namun ibunya terlalu fokus memperhatikan buruh-buruh yang sedang disiksa. Beruntung tak ada lagi hal buruk yang terjadi pada mereka karena makhluk bermata merah itu tiba-tiba pergi. Ternyata para pekerja yang disiksa, beberapa di antaranya, dimanfaatkan untuk tumbal. Kita melihat ada orang yang terjebak di liang tambang, ditemani oleh pocong mirip Jarot. Tak bisa berbuat apa-apa, Ambar dan Bondan pun pulang. Suatu hari saat Ambar sedang bekerja, terlihat Bondan yang sedang lari dikejar oleh kawanan ajudan bos tambang.
Tak lama kemudian Bondan sudah siap untuk dijadikan tumbal. Dia diikat pada sebuah patok kayu besar di dalam liang. Ritual dilakukan padanya hingga Bondan kesurupan. Sementara itu Ambar mulai menyadari bahwa anaknya telah hilang. Omar dan kawan-kawan pun berteriak-teriak, berupaya mencari Bondan. Film ini tampaknya memiliki dua alur cerita, yaitu sesudah dan sebelum Jarod hilang. Adegan ini memperlihatkan Jarod yang masih hidup dan masih bekerja walau sudah waktunya pulang. Teman-temannya menyarankan agar melanjutkan kerja esok hari karena demit akan muncul malam-malam. Sambil mencangkul tanah dengan sekuat tenaga, Jarod menimpali obrolan mereka dengan berkata bahwa dirinya lebih takut pada kemiskinan daripada demit. Adegan berlanjut ke Jarod yang berada di gelapnya hutan. Ia tampak bergidik ketakutan sambil memegangi tombak. Ada beberapa kemungkinan alasan Jarod masih berada di hutan. Salah satunya seperti pulang terlalu malam karena lembur yang pada intinya melanggar aturan demi mencapai target. Namun pada akhirnya terungkap bahwa demit itu benar adanya. Makhluk hitam bermata merah mengintai Jarod. Puncak peristiwa di film ini terjadi ketika buruh semakin banyak yang hilang dan semua orang yang masih bertahan memutuskan untuk memberontak, termasuk Ambar. Satu-satunya ajudan Broto yang membangkang adalah Lukman yang diperankan Simhala Afadana. Mau tak mau mereka harus berperang dengan Raden Broto dan kelompok penjaganya jika ingin selamat sekaligus membuka tabir praktik mistis Raden Broto demi kekayaan yang mengorbankan banyak jiwa. Singkat cerita, Raden Broto pun terdesak oleh Ambar yang didukung oleh para buruh. Ambar dengan sekuat tenaga lalu mengayunkan sekop pada wajah Raden Broto. Dalam acara konferensi pers perilisan poster dan trailer Angkara Murka, terungkap beberapa fakta menarik. Angkara Murka adalah film bertema konspirasi horor perusahaan tambang. Debut film panjang sutradara Eden Junjung yang dikenal dengan film-film pendeknya. Diproduksi Forka Films di bawah arahan Iva Isfansyah. Sebelum ditayangkan di bioskop lokal, film ini wakili Indonesia di Far East Film Festival 2025 di Udine, Italia pada tanggal 24 April hingga 2 Mei 2025. Versi internasionalnya berjudul Made of Madness. Pemeran Ambar, Raihanun, pernah menjadi pemenang aktris utama Bean Tempo pada 2018. Ia mengungkapkan film ini menggunakan bahasa Jawa secara penuh dalam setiap dialog. Raihanun mengaku harus berlatih intens agar ucapannya terdengar natural dan meyakinkan. Syuting adegan akan diulang terus sampai ucapannya benar-benar terdengar seperti orang Jawa. Meski bergenre horor, Angkara Murka tak melulu soal teror dan makhluk gaib. Film ini justru menjadikan horor sebagai medium untuk menyampaikan kritik terhadap isu sosial seperti eksploitasi alam dan ketidakadilan gender. Menurut Iva, karakter Ambar ini adalah satu-satunya karakter perempuan di film ini. Nanti akan diperlihatkan bagaimana dunia laki-laki yang kita gambarkan dan penuh ketidakadilan ini digerakkan dan dihajar oleh satu perempuan. Selain itu, film ini juga bermuatan politis dan berupaya membuka mata penonton tentang bagaimana kerakusan dan kekuasaan bisa meninggalkan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Junjung bercerita bahwa dirinya tumbuh di kaki gunung yang katanya dihuni setan. Seiring waktu, dia menyadari bahwa ketakutan itu sengaja ditanamkan untuk membungkam. Lereng gunung yang sering disebut angker itu pada kenyataannya adalah ladang penambangan ilegal. Itulah horor yang sebenarnya.